pembangunan jalan tol seksi 1 BIT yang menghubungkan Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang sebagai bagian dari jaringan tol menuju Ibu Kota Nusantara IKN, dilaporkan telah mencapai progres fisik sekitar 80% per Mei tahun 2025. Seksi 1 BIT merupakan salah satu bagian vital dari tol IKN segmen 1 Balikpapan, KKT Karyangau Simpang Tempadung Pulau Balang, yang akan menjadi tulang punggung akses menuju kawasan pusat pemerintahan di IKN. Jalan tol sepanjang sekitar 7,3 km ini dibangun dengan spesifikasi jalur bebas hambatan yang mampu mendukung lalu lintas berat dan cepat. Menurut keterangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, pekerjaan yang telah rampung meliputi pengaspalan jalur utama, pembangunan sebagian besar jembatan dan overpass, serta pekerjaan tanah dan struktur. Saat ini, fokus pengerjaan berada pada tahap akhir, seperti penyelesaian drainage, rambu jalan, serta pengamanan tebing dan bahu jalan. Kami menargetkan seksi 1 BIT dapat selesai pada Juli tahun 2025, sehingga dapat digunakan bersamaan dengan beberapa infrastruktur strategis lainnya di IKN menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Ujar juru bicara Direktorat Jenderal Bina Marga. Tol ini menjadi jalur penting karena menghubungkan langsung dengan jembatan Pulau Balang yang merupakan penghubung utama antara Balikpapan dan kawasan IKN. Keberadaan tol ini akan memangkas waktu tempuh dari bandara Sepinggan Balikpapan menuju kawasan inti IKN dari sekitar 2 jam menjadi kurang dari 1 jam. Secara keseluruhan, proyek jalan tol menuju IKN terdiri dari beberapa seksi utama. Seksi 1 Bukaan Diafragma, KM 13 Balikpapan, Simpang Tempadung, Seksi 1 BIT Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang, Seksi 1C, Jembatan Pulau Balang, kawasan inti IKN. Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini tetap mengikuti prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat lokal. Dengan kemajuan signifikan ini, jalan tol seksi 1 BIT diharapkan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang memperkuat konektivitas, mempercepat mobilisasi logistik, serta mendukung target pemindahan tahap awal pemerintahan ke IKN pada ke-2025. Menurut PUPR, pekerjaan besar yang telah selesai meliputi pengaspalan jalur utama sepanjang trase, konstruksi pondasi dan struktur jembatan, serta pekerjaan tanah dan drainase utama. Saat ini, pengerjaan memasuki tahap penyempurnaan, seperti instalasi rambu lalu lintas dan marka jalan, pekerjaan saluran drainase sekunder, penanganan lereng dan tebing untuk mencegah longsor, penataan bahu jalan dan fasilitas pendukung keselamatan. PUPR menyatakan bahwa target penyelesaian fisik seksi ini adalah Juli tahun 2025, bertepatan dengan rencana peresmian infrastruktur utama IKN menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80, Kemerdekaan RI yang akan dipusatkan di IKN. Tol seksi 1 BIT akan menjadi jalur vital yang mendukung mobilitas alat berat, pekerja, serta distribusi material pembangunan kawasan pemerintahan di IKN, ujar juru bicara Direktorat Jenderal Bina Marga. Salah satu daya tarik utama dari keberadaan tol ini adalah peningkatan efisiensi waktu tempuh. Sebelum adanya jaringan tol, perjalanan dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan menuju kawasan IKN bisa memakan waktu hingga 2 jam lebih melalui jalur darat biasa.
Dengan rampungnya jalan tol seksi 1 Bit dan koneksi langsung ke jembatan Pulau Balang, waktu tempuh dipangkas drastis menjadi hanya 55-60 menit, tergantung kepadatan lalu lintas. Hal ini menjadi vital terutama untuk mobilitas pejabat negara, logistik material konstruksi, serta aktivitas ekonomi dan investasi. Pemerintah menekankan bahwa proyek ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain upaya meminimalisir dampak lingkungan melalui studi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan, seperti penanaman kembali vegetasi di sekitar tebing dan lereng, pembangunan sistem drainase ramah lingkungan, partisipasi dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan, serta pengawasan sosial. IKN sendiri diusung sebagai kota hijau pintar, Green and Smart City, sehingga seluruh infrastruktur penunjangnya, termasuk jalan tol, dirancang untuk terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Penyelesaian seksi 1 Bit juga diharapkan memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Proyek ini membuka lapangan kerja, mendorong aktivitas sektor konstruksi, serta meningkatkan nilai investasi di wilayah sekitar IKN, terutama di Penajam Pasir Utara dan Balikpapan. Dalam jangka panjang, keberadaan tol ini akan menghubungkan IKN dengan jaringan transportasi nasional dan internasional, serta memperkuat posisi Kalimantan sebagai simpul pertumbuhan baru Indonesia. Pemirsa Gakorpan News, kita beralih ke pembangunan rumah ibadah yang megah. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara IKN, pembangunan fasilitas spiritual juga menunjukkan progres signifikan. Pemerintah memastikan bahwa tempat ibadah lintas agama, termasuk masjid utama, akan hadir sebagai bagian dari tatanan kawasan inti pemerintahan negara yang baru. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Masjid Negara IKN, yang nantinya menjadi pusat aktivitas keagamaan Islam sekaligus ikon arsitektur spiritual di Nusantara. Masjid ini dirancang untuk menampung hingga 15.000 jamaah, dan dibangun dengan desain modern yang tetap syarat dengan nilai-nilai budaya, lokal, dan simbol kebangsaan.
Masjid Negara IKN didesain oleh para arsitek terkemuka Indonesia melalui sayembara nasional yang digelar oleh Kementerian PUPR. Bersama Otorita IKN, konsep arsitekturnya menggabungkan nilai keislaman, kearifan lokal Kalimantan Timur, serta filosofi Nusantara. Kubah masjid berbentuk abstraksi dari daun dan air, melambangkan keseimbangan antara alam dan spiritualitas. Bangunan ini juga mengadopsi prinsip green building, seperti penggunaan pencahayaan alami, sistem pendingin pasif, dan tata air ramah lingkungan. Masjid akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 10 hektar, dengan lanskap terbuka yang menyatu dengan ruang publik kota. Masjid ini bukan hanya rumah ibadah, tapi simbol peradaban yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberlanjutan, kata Deputi Infrastruktur Otorita IKN. Tidak hanya masjid, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Otorita IKN juga merancang pembangunan rumah ibadah untuk agama-agama lain. Di antaranya, Gereja Kristen Protestan, Gereja Katolik, Pura Hindu, Vihara Buddha, Kelenteng Konghucu. Fasilitas-fasilitas ini akan dibangun di zona layanan sosial dan budaya di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Setiap rumah ibadah dirancang tidak hanya sebagai tempat ritual, tetapi juga sebagai ruang dialog antarumat beragama. Otorita IKN menyebut proyek rumah ibadah ini sebagai bagian dari Taman Kehidupan Spiritual, sebuah kawasan yang menjadi simbol keberagaman dan ruang kontemplatif di tengah hiruk-pikuk administratif ibu kota negara. Berdasarkan informasi per Mei tahun 2025, pembangunan Masjid Negara IKN telah memasuki tahap penyelesaian struktur utama dan persiapan interior. Sementara itu, beberapa rumah ibadah lain tengah dalam tahap land clearing dan konstruksi pondasi. Ditargetkan, masjid dan sebagian rumah ibadah lintas agama dapat mulai difungsikan secara terbatas menjelang HUT Kemenristek Kemerdekaan RI pada Agustus tahun 2025. Pembangunan tempat ibadah di IKN bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan bagian dari filosofi utama IKN sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Kehadiran rumah ibadah ini juga diharapkan mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam ruang tata kota yang modern. IKN bukan hanya kota administratif, tapi simbol semangat baru, bangsa yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur. Pembangunan tempat ibadah menjadi pondasi spiritual dari tatanan baru kehidupan bernegara, ujar Menteri Agama RI. Ibu Kota Nusantara IKN bukan hanya proyek infrastruktur monumental, tetapi juga representasi masa depan Indonesia sebagai bangsa besar
yang berakar pada keberagaman dan nilai spiritual. Di balik deru alat berat dan struktur baja yang menjulang, pemerintah tengah membangun elemen tak kalah penting, tempat ibadah sebagai pusat peradaban rohani dan harmoni sosial. Salah satu ikon spiritual yang menjadi fokus pembangunan adalah Masjid Negara, IKN, dirancang untuk menampung hingga 15.000 jamaah. Masjid ini tak hanya menjanjikan kemegahan, tetapi juga menjadi simbol nilai-nilai Islam yang ramah, terbuka, dan membumi. Lokasinya berada strategis di kawasan inti pusat pemerintahan KIP, berdampingan dengan kantor kementerian dan lembaga negara. Masjid ini menjadi bagian dari Master Plan IKN yang menyatukan unsur modernitas dan spiritualitas dalam satu nafas pembangunan. Di tengah kota pintar dan hijau ini, masjid akan menjadi ruang kontemplasi yang memberi keseimbangan bagi para pemimpin, birokrat, dan warga. Kami tidak hanya membangun kantor, jalan, dan jaringan digital, tapi juga membangun ruang batin bagi bangsa ini, ujar Deputi Infrastruktur Otorita IKN dalam sebuah forum publik. Hasil dari sayembara nasional, desain Masjid Negara IKN merupakan kolaborasi antara arsitek muda dan senior, menggabungkan nuansa keislaman, kekayaan budaya Kalimantan Timur, dan filosofi Nusantara. Kubah masjid dibuat menyerupai daun tropis dan aliran air, melambangkan keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Interior masjid memadukan ornamen Dayak, kaligrafi Arab, dan pola tenun tradisional. Area dalamnya juga akan dilengkapi ruang pendidikan, perpustakaan Islam modern, hingga fasilitas lansia dan penyandang disabilitas. Dibangun di atas lahan seluas 10 hektar, masjid ini dirancang menjadi pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan sosial. Lanskap terbukanya akan terkoneksi dengan taman kota, jalur pejalan kaki, dan danau buatan yang mendukung sistem ekologis berkelanjutan. Seluruh tempat ibadah tersebut dirancang berdiri berdampingan dalam satu klaster bernama Taman Kehidupan Spiritual, yang akan menjadi zona reflektif sekaligus simbol hidupnya toleransi di pusat kekuasaan negara. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pernyataan politik, bahwa negara hadir untuk semua umat beragama, tanpa kecuali. Di IKN, kami ingin nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya terpampang di dinding, tapi terasa dalam kehidupan sehari-hari, ujar Kepala Otorita IKN dalam rilis resminya. Menurut Kementerian PUPR, hingga Mei tahun 2025, pembangunan Masjid Negara telah mencapai tahap penyelesaian struktur utama dan pengerjaan interior mulai dilakukan. Kegiatan seperti pemasangan panel kubah, pengolahan ornamen interior, serta sistem tata suara dan tata udara tengah berlangsung. Sementara itu, pembangunan rumah ibadah lintas agama juga mulai bergerak. Proses land clearing, pemancangan pondasi, dan pematangan lahan telah dilakukan di kawasan spiritual KIP. Beberapa bangunan ditargetkan rampung dalam bentuk fungsional sebelum Agustus tahun 2025 sebagai bagian dari kesiapan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI yang akan digelar untuk pertama kalinya di IKN.
Pembangunan tempat ibadah di IKN memiliki makna ganda. Secara simbolik, ini adalah implementasi nyata dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi strategis, rumah-rumah ibadah ini akan menjadi pusat dialog antariman, pendidikan moral, dan ruang pertemuan sosial yang harmonis di tengah dinamika pemerintahan. Dengan penduduk IKN kelak yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, keberadaan rumah ibadah yang saling berdekatan akan mendorong interaksi lintas keyakinan secara alamiah. Kota ini dirancang bukan untuk memisahkan identitas, tapi mempersatukan dalam keragaman. Pembangunan rumah ibadah di IKN menunjukkan bahwa fondasi ibu kota baru tidak semata dibangun dari beton dan aspal, tetapi juga dari nilai spiritual, harmoni sosial, dan keberagaman budaya. IKN ingin menjadi bukan hanya pusat kekuasaan negara, tetapi cerminan ideal kehidupan Indonesia yang adil, toleran, dan berketuhanan. Di tengah revolusi digital, kota hijau, dan otomasi sistem pemerintahan, suara azan, lonceng gereja, kidung, genta, dan doa bersama akan tetap bergema, menandai bahwa ruh Nusantara tetap hidup, berdiri teguh di tanah Kalimantan. Ibu Kota Nusantara IKN bukan hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga sebagai simbol peradaban baru yang menyeimbangkan antara fungsi administrasi negara, kualitas hidup manusia, dan kelestarian lingkungan. Di tengah geliat pembangunan infrastruktur masif, satu pilar penting yang kini mulai tampak nyata adalah pembangunan rumah hunian, sebuah fondasi dasar bagi kehidupan kota yang berkelanjutan. Pemerintah, melalui otorita IKN dan dukungan lintas kementerian, telah memulai pembangunan hunian secara bertahap sejak akhir ke 2023. Fase awal pembangunan difokuskan pada penyediaan tempat tinggal bagi aparatur sipil negara ASN, personel TNI dan Polri, yang akan menjadi kelompok pertama yang menghuni dan menghidupkan kawasan ini, mulai akhir 2024 hingga ke 2025. Namun lebih dari sekadar kebutuhan tempat tinggal, pembangunan rumah hunian di IKN merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan kota layak huni kelas dunia, sebuah kota yang tidak hanya efisien secara tata kelola, tetapi juga manusiawi, sehat, dan harmonis secara sosial dan ekologis. Setiap kawasan hunian di IKN dirancang dengan prinsip integrasi fungsional, di mana tempat tinggal tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan fasilitas dan layanan penunjang kehidupan sehari-hari, mulai dari taman hijau, jalur pedestrian, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, hingga sistem transportasi publik berbasis energi terbarukan. Konsep ini dikenal sebagai kota pintar berwawasan lingkungan, atau Smart and Sustainable Living. 3 zona hunian utama yang saat ini tengah dibangun meliputi kawasan hunian ASN di KIP, kawasan inti pusat pemerintahan, dirancang khusus untuk pegawai kementerian atau lembaga yang akan bertugas di IKN. Lokasinya strategis, dekat dengan kompleks perkantoran pemerintah, dan terhubung langsung dengan fasilitas umum. Blok hunian TNI.
Polri menggunakan model rumah tapak dan rumah susun sesuai kebutuhan masing-masing institusi. Keamanan dan aksesibilitas menjadi prioritas utama dalam desain kawasan ini. Kawasan hunian untuk umum dan swasta dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha KPBU yang memberikan ruang bagi investor properti nasional dan asing untuk ikut membangun IKN sebagai kota masa depan. Hunian ASN di IKN sebagian besar berupa apartemen mid-rise yang dibangun dengan pendekatan desain modular dan efisiensi energi tinggi. Setiap unit didesain mengikuti standar green building, ventilasi silang dan pencahayaan alami, meminimalisasi penggunaan listrik, panel surya di atap sebagai sumber energi tambahan, sistem pengelolaan air hujan dan limbah domestik untuk daur ulang air, material bangunan rendah emisi karbon sesuai standar bangunan hijau nasional. Semua kawasan juga dilengkapi jalur sepeda, trotoar luas, dan halte shuttle listrik, menjadikan IKN kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya mengadopsi prinsip Transit-Oriented Development Thought. Hunian di IKN harus menjadi representasi wajah baru Indonesia, modern, inklusif, dan ekologis. Disinilah narasi Indonesia maju akan dimulai, dari tempat tinggal yang manusiawi, ujar Kepala Otorita IKN dalam keterangan resmi. Menurut data terbaru per Mei tahun 2025, progres pembangunan 47 tower apartemen ASN telah mencapai lebih dari 75%. Beberapa blok sudah memasuki tahap akhir pekerjaan interior dan pengisian furnitur. Pemerintah menargetkan serah terima unit kepada ASN dimulai 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80, kemerdekaan RI, yang untuk pertama kalinya akan dipusatkan di IKN. Sementara itu, pembangunan kawasan hunian TNI Polri dan KPBU terus dipercepat, menyusul tingginya antusiasme terhadap konsep hunian modern di tengah lanskap tropis Kalimantan. Hunian di IKN bukan hanya soal fisik bangunan, melainkan bagian dari rancang bangun sosial yang ingin diwujudkan negara. Dalam rencana induk IKN, 70% dari seluruh wilayah kota akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan biru air. Kawasan hunian pun dirancang berdampingan dengan danau buatan, hutan kota dan taman biodiversitas. Setiap warga yang tinggal di IKN, baik ASN, aparat, maupun masyarakat umum, akan memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas, layanan kesehatan digital, pusat kebudayaan, dan layanan sosial semua dalam jarak tempuh 10 menit. Kami membangun kota bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk hidup dan tumbuh bersama. Itulah semangat IKN, ujar Menteri PUPR dalam kunjungan lapangan terbaru. Pembangunan hunian di IKN menjadi tonggak penting dalam perjalanan pemindahan ibu kota. Dari rumah-rumah pertama yang kini berdiri megah di antara pepohonan Kalimantan, lahirlah semangat baru Indonesia yang lebih hijau, adil dan seimbang. IKN bukan sekadar tempat baru bagi pemerintahan, tapi rumah baru bagi masa depan Indonesia. Pemirsa Gakorpan News, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita beralih investor yang masuk ke Di tengah berjalannya pembangunan besar-besaran di Ibu Kota Nusantara IKN, angin segar terus datang dari sektor investasi. Pemerintah, melalui otorita IKN, mengumumkan bahwa sejumlah investor baru dari dalam dan luar negeri telah menyatakan komitmen untuk menanamkan modalnya dalam berbagai proyek strategis di Ibu Kota Negara baru tersebut.
Masuknya investor-investor ini menjadi bukti bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap prospek IKN semakin kuat, terlebih dengan mulai terbangunnya infrastruktur dasar, fasilitas hunian ASN, kawasan pemerintahan, dan ekosistem hijau yang menjadi daya tarik utama kota masa depan tersebut. Hingga pertengahan Mei tahun 2025, setidaknya 13 investor baru telah menandatangani Letter of Intent LOI maupun Memorandum of Understanding MOU dengan otorita IKN. Mereka berasal dari berbagai sektor strategis, di antaranya perumahan dan properti, Grup Ciputra, Sumarekon, Cook, hingga investor asing dari Korea Selatan dan Singapura masuk dalam konsorsium pembangunan hunian kelas menengah dan apartemen komersial di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan KIP. Energi dan infrastruktur. Perusahaan asal Uni Emirat Arab UAE Masdar memperluas investasinya dalam proyek smart grid dan solar farm, sejalan dengan visi IKN sebagai kota netral karbon. Teknologi dan data center. Investor dari Jepang dan Amerika Serikat, seperti NTT dan Amazon Web Services, menjajaki kerjasama pembangunan pusat data berstandar global dan jaringan komunikasi berbasis cloud. Transportasi hijau. Konsorsium dari Jerman dan Swedia menyatakan minat dalam pengembangan electric vehicle EV ecosystem, termasuk sistem charging station dan armada transportasi umum berbasis listrik, kesehatan dan pendidikan. Universitas ternama dari Inggris, Australia dan Malaysia berminat membangun kampus cabang dan rumah sakit berbasis riset di kawasan pendidikan IKN. Sejak awal 2023 hingga Mei tahun 2025, komitmen investasi di IKN telah mencapai lebih dari 60 triliun rupiah, baik dari sektor swasta dalam negeri maupun asing. Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek yang masih dalam tahap due diligence dan finalisasi dokumen kerjasama. Sebagian besar investasi tersebut bersifat non-APBN, memperkuat narasi bahwa pembangunan IKN tidak bergantung pada anggaran negara, melainkan menjadi katalis pertumbuhan sektor swasta dan kerjasama publik swasta KPBU. Kemudahan perizinan, insentif fiskal, hingga one-stop investment office menjadi daya tarik utama. Beberapa keuntungan yang ditawarkan kepada investor di IKN, antara lain, bebas PPh badan hingga 20 tahun, kepastian lahan, dan kemudahan pertanahan, kemudahan izin lingkungan dan konstruksi, akses langsung ke proyek strategis nasional PSN. Tak hanya itu, otorita IKN juga aktif mempromosikan kawasan tersebut melalui forum internasional seperti World Economic Forum, ASEAN Investment Forum, dan Dubai Expo. Hasilnya, minat investasi dari Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa terus mengalir. Beberapa proyek prioritas yang saat ini sedang ditawarkan kepada investor antara lain, Pusat Perbelanjaan dan Commercial District, Hotel Bintang 5 dan Pusat Konvensi, Rumah Sakit Internasional, pembangunan Thought Transit-Oriented Development, infrastruktur digital dan Smart City Platform, pengembangan wisata alam, dan kawasan konservasi.
Menurut Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, lebih dari 150 proyek pipeline telah disusun untuk ditawarkan secara bertahap melalui portal resmi dan forum investor yang digelar rutin setiap kuartal. Selain investasi asing, BUMN Indonesia seperti PT PP, Wika, Hutama Karya, serta pengembang swasta besar seperti Agung Sedayu Group, Pakuan Group, dan Sinar Maslen juga turut mempercepat pembangunan proyek properti, perkantoran, dan kawasan komersial, proyek hunian ASN, rumah sakit, serta hotel-hotel pemerintah yang dibangun secara KPBU menunjukkan bagaimana kolaborasi antara negara dan pelaku usaha menjadi pilar utama pembangunan IKN. Dengan infrastruktur dasar yang hampir rampung, desain kota yang futuristik dan berkelanjutan, serta dukungan regulasi yang progresif, IKN kian menjelma menjadi magnet investasi global. Para investor yang dahulu menunggu dan melihat, kini mulai bergerak dan berkomitmen. Kami tidak hanya membangun kota, tapi juga ekosistem. Investor datang karena mereka percaya, Indonesia serius menciptakan masa depan yang lebih baik, tutup Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam forum media. Things dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum roll create the tension, mimicking breaking news, excitement.